Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pidato persuasif KD 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Materi yang pertama yakni struktur pidato persuasif. Setiap teks pasti memiliki struktur yang berbeda-beda. Nah, untuk struktur pidato persuasif, yang pertama adalah pembuka, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Untuk pembuka, itu terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Sedangkan isi merupakan intisari yang akan disampaikan dalam pidato persuasif. Dan untuk penutup meliputi simpulan, ucapan terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Berikut contoh struktur pidato persuasif. Di sini ada kalimat pembuka, isi, dan penutup. Materi yang selanjutnya yakni kebahasaan teks pidato persuasif. Kebahasaan menjadi aspek penting pembangun pidato persuasif. Aspek kebahasaan yang sering muncul adalah kalimat persuasif. Kalimat persuasif merupakan kalimat ajakan. Biasanya ditandai dengan kata mari, ayo, atau kata-kata lain yang bersifat mengajak. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif meliputi 1. Menggunakan kata sapaan. Kata sapaan yang digunakan adalah sapaan orang kedua. Contoh, hadirin, bapak atau ibu, saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata teknis atau istilah. Kata teknis atau istilah tertentu digunakan dalam pidato persuasif sesuai dengan topik yang dibahas. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Kata rujukan yang biasa digunakan dalam pidato persuasif seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah, itu adalah kata rujukan. Yang keempat, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental adalah kata kerja yang mengekspresikan respon atau sikap seseorang terhadap suatu tindakan, keberadaan, atau pengalaman. Contohnya, merasa, khawatir, berpendapat, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, menyimpulkan. Nah, itu merupakan kata kerja mental. Ciri kebahasaan teks pidato persuasif yang kelima adalah menggunakan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan satu unsur dengan unsur yang lain. Konjungsi disebut juga sebagai kata penghubung. Konjungsi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Ada konjungsi koordinatif, konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif itu menghubungkan dua unsur atau lebih yang berkedudukan sama. Contohnya, konjungsi koordinatif adalah dan, atau, serta, tetapi, dan sedangkan. Sedangkan untuk konjungsi subordinatif ini merupakan menghubungkan dua klausa atau lebih yang tidak berkedudukan sama. Karena ada klausa yang merupakan induk kalimat dan juga anak kalimat. Induk kalimat adalah kalimat yang dapat berdiri sendiri, sedangkan anak kalimat tidak dapat berdiri sendiri sehingga harus bergabung dengan induk kalimat. Konjungsi subordinatif ada subordinatif waktu, syarat, pengandaian, tujuan, seperti itu. Yang ketiga adalah konjungsi korelatif. Berbeda dengan konjungsi koordinatif, korelatif terdiri atas dua pasang kata. Contohnya,
baik maupun tidak hanya, tetapi juga, bukan hanya, melainkan juga, demikian, sehingga, sedemikian rupa, sehingga. Nah, itu adalah korelatif. Sedangkan yang keempat adalah konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang menghubungkan kalimat dengan kalimat biasanya terletak di awal kalimat. Konjungsi tersebut diakhiri dengan tanda koma untuk memisahkan dengan kalimat yang menyertainya. Konjungsi antar kalimat ini ada pertentangan, waktu, penambahan, pembalikan, keadaan, penguatan, keeksklusifan, konsekuensi, dan akibat. Nah, itu adalah ciri kebahasaan dalam teks pidato persuasif. Nah, demikian tadi materi kita tentang struktur dan ciri kebahasaan dalam pidato persuasif. Kalian dapat membaca buku paket ataupun buku PR ataupun materi-materi lain yang terdapat di internet atau buku referensi yang lain. Demikian, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.